Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tang San mengalahkan Guli, singkatnya Tang San menemui Wu Bingji untuk mengajaknya mengerjakan misi, yaitu berburu monster. Misi ini tentunya tidak sederhana, yang dimana Tang San juga mengajak para guru untuk melindungi mereka. Cerita berlanjut dengan dijelaskan bahwa seni Suan Tiangong Tang San berada di tingkat 5 menengah, Bloodline Serigala Angin di tingkat 5 puncak, Macan Tutul tingkat 4, Mata Lingxi juga tingkat 4, Armor Badak tingkat 3, dan Transformasi Jinpeng di tingkat 2. Adapun alasan hanya Bloodline Serigala Angin yang paling kuat ialah karena seperti yang kita ketahui kalau akhir-akhir ini Tang San terlalu sibuk dengan kelas-kelas lainnya sehingga waktu berkultivasinya menjadi kurang. Saat ini, Tang San berpikir bahwa Mata Lingxi-nya sangatlah berharga. Kemampuan Serigala Angin tak mungkin ia buang. Macan Tutul juga sangat penting karena kemampuan tersebut mirip dengan teleportasi. Nah, oleh karena itu, tak ada cara lain untuk menanamkan kemampuan waktunya selain memindahkan skill armor badak. Dan ya, menggunakan kekuatan mentalnya yang sangat kuat, Tang San memaksa menarik kemampuan armor badak dan dengan hati-hati meletakkan Bloodline Buaya Waktu di seni Suan Tiangong slot ketiga. Meskipun demikian, perasaan Tang San tetap agak lain karena terlalu banyak melahap Bloodline Guli. Saat ini, kultivasi waktu Tang San langsung nerobos ke tingkat 3 tahap awal yang tentunya sudah cukup kuat. Segera setelah menggantikan, lantas di benak Tang San merasakan perasaan ledakan sebelum waktu di sekitarnya menjadi lambat. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya berfluktuasi dan operasi Suan Tiangongnya tiba-tiba melambat. Sementara di lautan spiritual Tang San, cahaya kecil keemasan muncul sebelum lagi dan lagi segala sesuatu di sekitarnya menjadi lambat. Tang San pun berpikir bahwa apakah ini kemampuan waktu yang sebenarnya? Dijelaskan bahwa jika fluktuasi aneh tersebut terjadi dengan anak biasa, maka tentunya akan terjadi bahaya. Namun Tang San tak takut sedikit pun mengingat di kehidupan sebelumnya ia sudah lumayan ngerti tentang hukum waktu. Terlebih putra dan cucunya juga merupakan dewa yang sangat ahli soal kemampuan waktu. Setelah benar-benar menggabungkan Bloodline Waktu ke seni Suan Tiangongnya, Tang San merasakan perasaan beda yang padahal kultivasi dan fisiknya belum meningkat. Ya, jika ada yang lupa bahwa kultivasi Tang San terkena tindasan alam karena benua ini seakan-akan menolak kehadiran mantan Raja Dewa tersebut. Namun setelah Bloodline Waktunya berhasil menyatu, benua Falan sudah tak menyadari keberadaan Tang San yang membuat kultivasinya terhapus dari tindasan. Kesimpulannya, benua Falan menolak keberadaan Tang San karena ia merupakan kultivator dari alam lain. Akan tetapi setelah menyerap Bloodline Waktunya, benua Falan sudah tak menyadari keberadaan Tang San sehingga kedepannya kultivasi dia mungkin akan lancar-lancar aja. Adapun manfaatnya ialah tidak diragukan lagi kalau energi langit dan bumi di benua ini lebih kaya dari alam dewa Tang San. Meskipun demikian, Tang San tak dapat menyerapnya dikarenakan penindasan benua. Namun karena penindasannya sudah hilang, kedepannya Tang San tinggal menyerap energi benua ini dengan baik dan berkultivasi dengan cepat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Berdasarkan pengaruh Tang San yang sangatlah luar biasa, di keesokan harinya gurumu langsung menemui Tang San dan Wu Bingji untuk menyampaikan bahwa para guru lainnya sudah menyetujui rencana Tang San. Mendengar hal itu, Wu Bingji jelas terheran mengingat bisa-bisanya Tang San mampu meyakinkan para guru untuk mengerjakan misi seberbahaya itu. Bersamaan dengan gurumu yang langsung pamit, Wu Bingji bertanya akan berapa banyak orang yang ingin Tang San bawa dan siapa sajakah itu. Tang San berkata dengan tenang bahwa ia tak menginginkan tim yang banyak, cukup Wu Bingji, Guli, Zicheng, dan Dubai. Wu Bingji sontak terkaget-kaget setelah mendengar ucapan barusan. Bukan apa-apa, bagaimanapun juga monster tingkat 7 sangatlah kuat yang mana mungkin bisa dikalahkan dengan mereka berlima. Tang San yang menyadari kekhawatiran Wu Bingji, ia menenangkan bahwa semakin sedikit orang di dalam tim, maka itu semakin baik. Bayangkan saja jika orang-orang terlalu banyak namun sulit diperintah. Belum lagi saat menghadapi bahaya yang tentunya sang guru
akan sangat sulit melindungi banyak orang. Oke, kalau begitu kenapa Tang San membawa Dubai yang mana ia tak bisa bertarung? Tang San menjawab bahwa meskipun Dubai sangatlah lemah, akan tetapi jangan lupa kalau pemuda tersebut memiliki mata Tianhu yang berkemampuan mengambil keberuntungan. Jadi tentunya Dubai juga penting dalam misi nanti. Mudah bagi Tang San mengatakannya, tetapi Wu Bingji tak yakin kalau Dubai dan yang lainnya mau mengikuti misi ini. Nah, kalau urusan ini Tang San menyuruh kakak seniornya itu untuk tetap tenang dan serahkan kepadanya. Tak berselang lama, Tang San menemui Dubai dan tanpa berbasa-basi mengajak pemuda tersebut untuk mengikuti misi berburu monster. Dubai jelas terheran mengingat ia tak bisa bertarung. Namun setelah Tang San mengatakan bahwa tim sangat membutuhkan mata rubahnya, lantas pemuda tersebut tersenyum seakan-akan tak percaya bahwa ternyata ada juga orang yang membutuhkannya. Bersamaan dengan Dubai yang sangat bersemangat, Tang San pun pamit dan akan memanggil lagi ketika harinya sudah tiba. Kemudian Tang San menemui Zicheng sebelum mengungkapkan bahwa ia dan kakak senior Wu Bingji akan mengerjakan misi berburu monster. Tang San yang paham betul kalau Zicheng menyukai Wu Bingji, ia sedikit berbohong kalau sebenarnya Wu Bingji lah yang ingin mengajak perempuan tersebut agar mengikuti misi ini. Namun karena dia terlalu malu untuk mengatakan secara langsung, Wu Bingji menyuruh Tang San agar memberitahukannya ke Zicheng. Nah, mau atau tidaknya tergantung dengan jawaban Zicheng hari ini. Tentunya kita sudah tahu apa jawaban Zicheng, bahwa jika itu menyangkut Wu Bingji, maka apa yang ia tak mau. Terakhir, Tang San mendatangi Guli dengan pandangan agak lain. Berdasarkan Guli yang sempat kalah dari Tang San, ia dengan spontan berkata bahwa jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, maka katakan saja dan jangan bertele-tele. Sembari memberikan koin Lingxi, Tang San mengajak pemuda tersebut untuk mengikutinya pergi berburu monster. Koin tersebut adalah uang deposit dan jika Guli bersedia, maka Tang San dengan senang hati akan mengajari pemuda tersebut cara mengalahkan Zhang Zebin. Mendengar hal itu, Guli sedikit terheran mengingat dia memang kewalahan melawan Zhang Zebin, dan dengan sedikit kata-kata mutiara dari rubah tua Tang San, Guli akhirnya menyetujui sehingga ia resmi menjadi tim Tang San yang kelima. Karena semua orang sudah sepakat, Tang San pergi menemui gurumu demi melaporkan bahwa misinya kali ini ialah berburu monster harimau bersayap. Namun gurumu tentu tak setuju mengingat monster tersebut sangatlah ganas. Sementara Wu Bingji yang di samping Tang San, ia hanya memandang pemuda tersebut dengan ketidakberdayaan seakan-akan sudah menebak bahwa gurumu akan menolak. Akan tetapi Tang San tetap tenang sembari mengungkapkan bahwa sesuai dengan perjanjian kemarin kalau para guru akan melindungi secara diam-diam. Selain itu, jika tim memilih monster yang setara dengan mereka, maka apa gunanya latihan ini? Tang San menambahkan bahwa justru dengan bertemu dengan lawan yang kuat, tim ini akan merasakan tindasan bertarung sehingga ia dapat menambah pengalaman anak-anak lainnya. Dan ingat, meskipun basis kultivasi mereka tak cukup tinggi, namun apa yang tak mungkin jika bekerja sama. Meski sebelumnya gurumu sudah menyetujui rencana Tang San, akan tetapi kali ini ia benar-benar menolak dikarenakan baginya berburu monster harimau bersayap bukanlah mencari pengalaman, melainkan mencari resiko bahkan bisa mendatangkan kematian. Terlebih lagi, apakah tim Tang San yang lainnya tahu kalau tujuannya berburu monster tingkat 7? Sembari tersenyum itulah, Tang San menjawab bahwa mereka akan tahu setelah bertemu secara langsung. Mendengar hal itu, gurumu hanya bisa istighfar. Tepat ketika gurumu yang tak bisa berkata-kata, terdengar suara dekan Guan yang mengatakan kalau keberanian Tang San memang patut diuji tetapi kebodohannya tak bisa diukur. Sama seperti sebelumnya, Tang San mengungkapkan pepatah dengan tujuan menyadarkan dekan Guan. Sesaat setelah Tang San mengatakan itu, lantas Zhang Haosuan datang dan langsung menyetujui rencana Tang San. Perkataan muridnya itu benar mengingat perkembangan anak-anak di akademi ini sangatlah lambat.
Hal itu berbeda dengan Tang San yang kultivasi serta pengalaman bertarungnya jauh di atas rata-rata. Dan demi menghilangkan keraguan para guru lainnya, wali kota Zheng Haosuan dengan senang hati mengajukan diri untuk melindungi mereka. Bahkan jika bertemu dengan monster tingkat 9 pun ia akan bertarung mati-matian demi keselamatan anak-anak. Mendengar ucapan Pak Wali Kota, dua guru tersebut hanya terdiam seakan-akan sudah menyetujui. Lalu Zheng Haosuan memandang Tang San sebelum bertanya tentang rencana terperinci dan kapan akan pergi. Tang San menjawab bahwa termasuk ia dan Wu Bingji, totalnya ada 5 orang. Tang San tidak membutuhkan tim yang banyak, yang terpenting saling melengkapi. Besok mereka akan bersiap-siap untuk berangkat. Bersamaan dengan dua pemuda tersebut yang sudah pergi, Dekan Guan menceramahi Zheng Haosuan karena ia begitu baik dengan Tang San. Mengetahui maksud dari perkataan temannya itu, lantas Zheng Haosuan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, sebagai wali kota tentunya ia akan bertanggung jawab. Di keesokan harinya, kelima pemuda tersebut mulai berangkat dengan dipimpin oleh Wu Bingji. Bersamaan dengan hal itu, Dekan Guan tiba-tiba terkejut saat menyadari kalau Tang San membawa harta karun Akademi Penebusan. Ya, Tang San hanya mengatakan kalau ia akan membawa 5 orang, namun ia tak mengatakan kalau orang tersebut ialah Dubai, Guli, dan Zicheng. Sementara Zheng Haosuan yang mengintai secara diam-diam, diperlihatkan ia yang juga terherman setelah menyadari bahwa Tang San membawa Dubai dan 2 anak lainnya. Bukan masalah blolan mereka yang terlalu berharga, tetapi kultivasi 3 anak tersebut bahkan belum mencapai tingkat 5, belum lagi Dubai yang fisiknya sangatlah lemah. Bahkan dijelaskan kalau Guli dan Zicheng juga sempat terherman kenapa pula Tang San membawa Dubai. Namun mereka tetap berpikir positif bahwa jika Dubai mengikuti misi ini, artinya musuh yang diincar Tang San tidaklah berbahaya. Dari depan, nampak Wu Bingji yang berkata dalam hati mengumpat rubah tua Tang San. Sembari menggelengkan kepalanya, ia tak membayangkan bagaimana reaksi para guru saat mengetahui rencana Tang San. Jika saja pemuda tersebut tidak menjanjikan untuk mengajar metode kendali elemen es yang lebih bagus, maka ia sudah tentu menolak misi ini. Tepat ketika perjalanan semakin jauh, Dubai dengan stamina yang berkurang bertanya akan monster seperti apa yang Tang San incar. Akan tetapi Tang San tetap merahasiakan, yang kemudian mengalihkan percakapan bahwa alangkah baiknya mereka mengatur taktik. Mendengar hal itu, Wu Bingji pun bertanya tentang taktik apa yang Tang San rencanakan. Sembari tersenyum itulah, Tang San menjawab bahwa jika bertemu dengan monster, maka Wu Bingji lah yang menjadi kekuatan utama, atau istilah yang biasa kita sebut di benua Doluo ialah penyerang depan. Sementara tugas Guli merupakan yang paling berat, yaitu mencari kesempatan untuk menghentikan monster, lalu menciptakan peluang bagi rekan-rekan lainnya untuk menyerang balik. Dan untuk Cheng Zicheng, berdasarkan kemampuan terbangnya, ia ditugaskan sebagai pengintai dan mengganggu fokus monster. Melihat 3 senior lainnya mendapatkan peran penting, Dubai pun bertanya lantas bagaimana dengannya. Tang San menjelaskan bahwa tugas Dubai termasuk yang paling penting, yaitu mengambil keberuntungan. Jadi Dubai harus mengamati udara dan harus memilih akan jalan seperti apa yang paling aman. Ingat, Dubai harus melakukan tugasnya itu dengan baik dan jangan banyak bergerak. Urusan bertarung serahkan saja kepada yang lainnya. Setelah berjam-jam di perjalanan, Tang San mendatangi Dubai yang sepertinya fisik pemuda tersebut sudah tak mampu bertahan. Namun alih-alih memperhatikan Dubai, Tang San memandang teman-teman yang lainnya dan menyuruh berhati-hati dikarenakan ia merasa perasaan agak lain. Tepat ketika ucapan itu selesai, terdengar suara ledakan sebelum diperlihatkan duri tajam yang hampir mengenai dada Guli. Menanggapi itu, Wu Bingji bergerak dengan cepat sembari memblokir dengan elemen esnya. Ya, itu adalah monster kadar penghancur bumi yang kultivasinya sudah di tingkat 5. Sembari memperingati rekannya agar selalu waspada, Wu Bingji terus menyerang dengan bongkahan esnya. Bersamaan dengan hal itu, Guli segera menghentikan waktu dan memberikan kesempatan rekannya untuk bersiap-siap. Dan ya, semua orang langsung mengatur formasi dengan Zicheng yang bergerak terbang, Tang San dan Wu Bingji mode 2
duo mount dan Dubai mode berlindung di balik pohon. Dengan mode yang sebelumnya sudah diatur Tangsan itulah Wu Bingji terus pembongkahan es sehingga sekuat apapun kulit kadal tersebut, pada akhirnya ia tetap terluka dan memutuskan melarikan diri. Namun Tangsan jelas tak terima sebelum langsung melepaskan angin topannya. Tepat ketika kadal itu melayang-layang di udara, Guli kembali menghentikan waktu sebelum Wu Bingji melepaskan elemen esnya yang menyebabkan monster tersebut membeku saat itu juga. Kemudian di finishing oleh Tangsan menggunakan 18 bilah anginnya yang menusuk satu persatu leher monster tersebut. Dan ya, pada akhirnya monster kadal itu benar-benar meninggoy dalam waktu 10 detik jika dihitung secara keseluruhan. Guli dan yang lainnya tentu terheran mengingat ini baru pertama kalinya mereka bekerja sama tetapi sudah sangat kompak. Sementara di sisi lain diperlihatkan dua mount tersebut yang saling menunjukkan jempolnya pertanda saling memuji akan kemampuan rekannya. Tak berselang lama ketiga anak lainnya mendekati Tangsan dan Wu Bingji sebelum memuji mantan raja dewa tersebut karena taktik yang digunakannya sangatlah efektif. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Saya Orang pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.